Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini bab 1 membahas materi terakhir, yaitu poin C, limit fungsi trigonometri mendekati tak hingga. Untuk teoremanya, nah perhatikan gambar ini. Gambar yang ada di LKS. Lihat, gambar Y sama dengan sin X atau Y sama dengan cos X. Semakin ke kanan atau semakin ke kiri, dia bolak-balik ya, tidak mendekati nilai tertentu. Maka teoremanya, limit sin X untuk X mendekati tak hingga karena dia tidak mendekati nilai tertentu, maka jawabannya tidak ada. Nah, nanti kalau ada limit sin berapapun itu, misalkan sin 5x atau sin 10x, untuk x-nya mendekati tak hingga, jawabannya juga tidak. Nah, begitu pula dengan kalau limit cos x untuk x mendekati tak hingga, tadi berdasarkan gambar, tidak mendekati nilai tertentu, maka jawabannya juga tidak ada. Begitu pula kalau ada limit cos berapapun, misalkan cos x min pi, nah, x mendekati tak hingga, jadi cos berapapun untuk x-nya mendekati tak hingga, jawabannya tidak ada. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya limit sin x per x pada di LKS, pada gambar di LKS. Nah, ini lihat, semakin ke kanan atau semakin ke kiri, nilainya, gambarnya ini loh, grafiknya mendekati sumbu x. Nah, kalau mendekati sumbu x, berarti kan dia nilainya 0. Maka berdasarkan teorema, kalau ada limit sin x per x untuk x-nya mendekati tak hingga, jawabannya adalah 0. Begitu pula dengan cos x per x untuk x-nya mendekati juga 0. Berlaku juga untuk limit sin berapapun, misalkan sin 2x per variabel, misalkan variabelnya 5x, x-nya mendekati tak hingga, jawabannya juga 0. Nah, untuk mengerjakan soal, kita ingat rumus yang pertama kebalikan. Kot itu kebalikannya siapa? Tan, berarti bisa ditulis 1 per tan X. Kemudian sek kebalikannya siapa? Cos, berarti 1 per cos X. Cosec 1 per sin X. Selanjutnya untuk teorema dasar, materi awal. Kalau ada limit sin X per X untuk X-nya mendekati 0, jawabannya berapa? 1. Kalau tan, yaitu juga 1. Tidak ada teorema dasar bentuknya cos. Kemudian limit aljabar mendekati tak hingga, kalau ada angka dibagi dengan variabel x berpangkat n, x-nya mendekati tak hingga atau min tak hingga, jawabannya adalah 0. Ini yang harus kita ingat. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan nilai dari. Lihat, ini adalah limit trigonometri mendekati tak hingga. Untuk yang A, limit cos x min 2p. Ingat tadi teoremanya, limit cos sudutnya berapapun kalau x-nya mendekati tak hingga, jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah tidak ada. Kemudian untuk yang B, limit dari ini. Loh, bentuknya pecahan. Ini ada 4 bagian. Kita semuanya bagi dengan x. Masing-masing bagi dengan x. Berarti nanti jadinya limit 2x per x kurangi sin x per x. Kemudian per 4x per x plus cos 3x per x. Nah, untuk x-nya mendekati tak hingga, sama dengan 2x per x berapa? 2 kurangi, berdasarkan teorema, ada sin berapapun per variabel, x-nya mendekati tak hingga, tadi nilainya berapa? 0 per ini 4 ditambah cos berapapun dibagi variabel juga 0. Maka jawabannya 2 per 4 atau setengah. Nah, selanjutnya kalau bentuknya seperti ini, lihat sudutnya. Sudutnya berupa pecahan. Kalau sudutnya berupa pecahan, kita misalkan. Siapa yang kita misalkan? 1 per x. Misalkan dengan huruf lain. Misalkan saya misalkan dengan y. Ini bisa ditulis tukar tempat antara x dan y. Berarti nek per y sama dengan x. Nah, berarti soal ini berubah menjadi limit dari 3x. X-nya berarti diganti siapa? Oh, 1 per y. Tan 2 per x, berarti sama saja 2 dikali 1 per x. Tadi 1 per x sama dengan apa? Oh, sama dengan y. Berarti soal ini jadi kalau variabelnya y, maka di sini menjadi y. Y-nya mendekati 0. Berarti limit dari ini bisa ditulis 3 kali tan 2y per y. Untuk y-nya mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti seperti materi awal. Maka berdasarkan teorema, ini 3 tetap 3. Berdasarkan teorema berarti nilainya 2 per 1. 3 kali 2 per 1 adalah 6. Sama, sudutnya berupa pecahan, berarti kita misalkan. Siapa yang kita misalkan? 1 per x. Sama saya misalkan dengan y, ini bisa tukar posisi, berarti 1 per y sama dengan x. Jadi x sama y-nya tukar posisi. Maka soal ini berubah menjadi limit dari
tan 5/x itu sama saja 5 kali 1/x. 1/x sama dengan apa? Oh, sama dengan y. Berarti sama dengan tan 5y kali kosek. Berarti ini 2 apa? Oh, 2y. Maaf, karena variabelnya y berarti di sini menjadi y. Y mendekati 0. Limit dari, nah ini tan 5y kosek. Kosek itu kebalikannya siapa? Sin, berarti sama dengan nanti sinnya di bawah. Sin berapa? Sin 2y. Y-nya mendekati 0. Nah, sudah y mendekati 0 berarti teorema dasar. Jawabannya adalah koefisiennya, berarti 5/2. Selanjutnya, ya, untuk asimtot. Ini poin terakhir, asimtot. Asimtot itu apa? Yaitu garis yang sangat dekat dengan kurva, tetapi hanya didekati, tidak pernah berpotongan. Kalau digambar nanti berupa garis putus-putus. Nah, silakan lihat di LKS halaman 33. Asimtot itu yang mana? Nah, ini loh, putus-putus ini yang mendatar nanti namanya asimtot datar, yang berdiri di sini namanya asimtot tegak. Dia gambarnya putus-putus. Nah, sekarang jenisnya tadi ada 2, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, untuk asimtot datar nanti bentuknya yaitu mendatar. Jadi bentuknya nanti dia mendatar, yaitu bentuknya y sama dengan titik-titik karena dia mendatar. Nah, untuk asimtot datar diperoleh dari mana? Caranya adalah y sama dengan limit dari fx. Untuk x-nya mendekati tak hingga. Artinya, untuk mencari asimtot datar, carilah limit tak hingga untuk x-nya mendekati tak hingga. Contoh, tentukan asimtot datar dari ini. Fx sama dengan bentuknya pecahan, maka kita cari dulu limitnya. Limit dari 2x kuadrat min 3x plus 4/x² min 4 untuk x-nya mendekati tak hingga. Nah, ingat kalau ada pecahan bentuknya tak hingga, lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya sama berarti jawabannya koefisiennya 2/1. Maka ini jawabannya 2. Artinya jadi asimtot datar, asimtot datar tadi bentuknya apa? Y sama dengan, berarti Y sama dengan 2. Nah, ini tentukan asimtot datarnya, berarti tentukan limit tak hingga dari ini. Untuk limit tak hingga berarti semuanya kita bagi dengan x. Ini 3x/x dikurangi cos 2x per x, kemudian per 4x/x ditambah 1/x. Untuk x-nya mendekati tak hingga. Sama dengan ini ketemunya 3, berdasarkan teorema tadi nilainya berapa? 0 per ini 4 ditambah dengan 0. Berarti jawabannya 3/4. Artinya asimtot datarnya berarti Y sama dengan siapa? Y sama dengan 3/4. Nah, asimtot yang kedua adalah asimtot tegak. Bentuknya nanti adalah dia tegak berdiri, maka bentuknya X sama dengan titik-titik. Diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari penyebut dibuat sama dengan 0. Jadi caranya penyebut dibuat sama dengan 0. Contoh, tentukan asimtot tegak dari ini. Lihat, penyebutnya siapa? X-3, berarti X-3 dibuat sama dengan 0. X-3 berarti buatlah X-nya sendirian, min 3 pindah jadi 3. Ini berarti asimtot tegaknya. X sama dengan. Kemudian yang B, lihat penyebutnya. Kita buat sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 8. Ini penyebut buat sama dengan 0. Ada kuadrat diapakan? Difaktorkan. X kuadrat berarti X sama X. Yang bisa membagi 8, 4 sama 2. Ditambahkan min 2, min 4 sama plus 2. Ini X sama dengan 4. Kemudian ini atau X sama dengan min 2. Nah, sekarang berarti asimtotnya ada berapa? Ada 2. Yaitu X sama dengan 4 sama X sama dengan min 2. Terakhir, ini tentukan asimtot datarnya, asimtot tegaknya. Berarti penyebutnya dibuat sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini asimtot tegaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.